Apa yang kita cari setiap hari itu menunjukkan apa yang paling bernilai di dalam hidup kita. Bila yang kita cari adalah kesuksesan, maka kesuksesan itu tentu saja yang paling bernilai, makanya dicari setiap hari. Atau bila kekayaan itu yang paling bernilai, maka itu yang akan segera dicari setiap harinya. Atau mungkin kesenangan-kesenangan kita yang lain yang kita cari setiap hari, itu pasti yang paling bernilai. Dan karena itu, apa yang kita cari setiap hari akan menunjukkan nilai apa yang kita pegang di dalam hidup kita. Karena apa yang dicari setiap hari itu sesungguhnya menunjukkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menganggap itu yang paling bernilai, maka yang lainnya tentu saja nilainya akan menjadi urutan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena itu betapa pentingnya kita mencoba berefleksi dan memeriksa diri tentang apa yang dicari setiap hari. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Kali ini di dalam rangkaian 1 minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang hikmat Tuhan setiap hari. Dari Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Yesaya 33 adalah sebuah nubuatan tentang masa depan Sion atau bangsa pilihan Tuhan, orang-orang Israel pada waktu itu. Yaitu bahwa akan ada masa keamanan yang akan tiba bagi mereka. Kata keamanan di sini digunakan sebuah kata yang mengacu kepada stabilitas. Akan ada kestabilan yang tiba menghampiri setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi otomatis. Diikuti dengan kalimat selanjutnya, Yesaya 33 ayat 6 mengatakan bahwa kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Berarti bahwa stabilitas yang akan menghampiri kehidupan setiap orang percaya itu terjadi bila kita menjadikan hikmat dan pengetahuan itu sebagai kekayaan yang menyelamatkan. Atau dengan kata lain, menjadikan hikmat dari Tuhan dan pengetahuan yang dari Tuhan itu merupakan harta berharga yang kita cari setiap hari. Dan inilah sebenarnya cikal bakal serta bekal untuk kita bisa mengalami stabilitas di dalam hidup ini. Bukan bicara stabilitas soal perekonomian atau nilai-nilai uang yang ada di dunia ini, tapi stabilitas hati yang bermula dari kerinduan untuk selalu mencari hikmat Tuhan sebagai harta sejati di dalam hati. Inilah yang diungkapkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama khususnya mengenai hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang kita perlu cari. Bahkan di dalam Amsal dikatakan bagaimana hikmat itu adalah sesuatu yang harus diundang untuk masuk ke dalam hidup seorang percaya. Dan hikmat itu juga berseru-seru untuk kita panggil agar dia bisa memimpin hidup kita. Menarik sekali tentang hikmat di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Seolah dia adalah sosok manusia yang kita perlu terus cari tanpa henti. Dan apa yang diingatkan oleh Yesaya kepada umat pilihan Tuhan, bahwa kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, Tuhan ingin menegaskan tentang apa yang lebih bernilai atau yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang harusnya kita cari setiap hari. Bukan harta yang bisa binasa atau harta yang bisa habis. Bukankah kalau kita cari harta setiap hari, harta itu begitu kita dapatkan, kita tidak akan punya lagi. Karena sudah digunakan, lalu kemudian dia akan berlalu begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan harta itu menjadi seperti air yang mengalir begitu saja, lalu kemudian sudah tidak ada lagi. Tetapi hikmat Tuhan adalah harta sejati dalam hati yang tidak akan mati bila dicari setiap hari.
Dan ini yang dikatakan pula di dalam Yesaya 33 ayat 6 bahwa takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Atau di dalam versi Alkitab lain dikatakan bahwa takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat itu adalah harta karun dari Sion. Harta karun dari umat pilihan Tuhan. Yang berarti begitu berharganya. Sesuatu yang harus dicari harta karun itu tersembunyi. Dan kita perlu menemukannya. Karena itu memasuki tahun ini di hari yang ketiga ini kita perlu memeriksa diri apa sebenarnya yang kita cari setiap hari. Bila yang kita cari adalah sesuatu yang bisa binasa, maka kita akan kecewa karena memang akan binasa. Tapi bila yang kita cari sesuatu yang kekal dan abadi, yang bisa menetap di dalam hati, bila dicari setiap hari, maka itu akan memimpin hidup kita senantiasa. Bukankah kalau kita punya harta banyak tapi tidak bijak untuk mengatur dan mengelola harta itu, kita juga akan kehabisan harta itu, bukan? Tetapi bila kita punya hikmat, harta yang banyak atau harta yang sedikit kita bisa kelola dengan begitu rupa dengan hikmat Tuhan agar itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Periksalah diri, mari kita melangkah lagi memasuki tahun yang baru ini untuk senantiasa mencari hikmat Tuhan setiap hari. Karena nilainya adalah abadi, kekal, dan menetap di dalam hati. Selamat mencari hikmatnya dan jangan lupa tetap semangat mengikut Tuhan yang memandu hidup kita melalui belantara tahun ini. Amin.